Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya coba melanjutkan ke bab yang kedua, yaitu terkait dengan persamaan diferensial order kedua. We continue to the second order of differential equation. Jadi, persamaan diferensial order kedua itu mempunyai bentuk umum seperti ini. The general second order ODE have the general form like this equation that we have A multiplied by y double xn plus B multiplied by yxn plus y equal to rx. Jadi bentuknya adalah seperti ini ya. Ada A, Y double aksen plus B, Y aksen plus Y sama dengan Rx. Kenapa disebut second order? Kenapa disebut turunan kedua? Why we called it the second order? Because we have two times of differential operator. Because we have two times differential operation. Karena kita menurunkannya dua kali, terdapat turunan keduanya. Jadi telah diturunkan dua kali, maka ini disebut order kedua. Kalau hanya ada satu, seperti yang sudah kita pelajari di beberapa waktu yang lalu, ini kalau hanya ada terdiri dari satu turunan saja, satu kali turunan saja, maka ini hanya disebut first order atau order pertama. Nah, di second order ini persamaan diferensial order kedua ini digolongkan menjadi beberapa bentuk. Jadi bentuk-bentuknya banyak, meskipun bentuk umumnya hanya satu ini. Yang pertama itu bisa disebut linear. Disebut linear jika if an A, B, and C is constant. Jadi persamaan diferensial ini disebut linear jika A, B, dan C di sini, if A, B, and C is the constant. Jadi A, B, C itu konstanta, maka dia disebut linear. Kalau A, B, C-nya adalah konstan ya, konstanta. Nah, yang kedua disebut non-linear. It's called non-linear of ODE if A, B, and C is the element of Y and X. It's called the nonlinear ODE if A, B, and C is the element of Y and X. Jika A, B, C-nya merupakan elemen dari Y dan X, itu disebut nonlinear. Sebagai contoh, let we say we have let's say y double aksen plus 3
yxn and then plus by 4 is equal to 2, and then we have yxn, y double xn plus y multiplied by yxn plus 3 of y equal to or 4, and then let's say we have y double xn plus by y equal to 5, or the last we have y double xn plus yxn plus by y square equal to 0. At the first equation, the A is equal to 1, the B is equal to 3, and the C is equal to 4. So it's called linear ODE, linear difference, linear, the linearly ordinary differential equation. Jika A, di sini A-nya 1, B-nya 3, C-nya 4, kita tahu bahwa A, B, C ini adalah konstanta dengan nilai 1, 3, 4 ini, maka dengan aturan ini, it's called linearly differential equation. Itu disebut persamaan diferensial linear. And then we jump to the second equation. The second equation, we have y double xn plus y multiplied by yxn and then plus by 3y equal to 4. It's called nonlinear because of there is an y in the b term. Jadi ada komponen y-nya di dalam b ini, bentuk b ini kan di sini dilihat ada y-nya. Ini disebut nonlinear karena ada komponen y-nya di sini. Jadi ini disebut nonlinear. Berikutnya yang ketiga, contoh yang ketiga, there is an equation of y double xn plus y equal to 5. So we have an A is equal to 1, and then C is equal to 1, then the B is equal to, okay, correct, it's equal to 0. Jadi di sini B-nya sama dengan 0. Nah, ketika sama dengan 0, berarti dia juga merupakan konstanta dengan nilai 0. Maka ini disebut linear. And the last equation, we have y double xn plus yxn plus y square equal to 0. So it's clearly that is the nonlinear because of the C at right here is the element of y. Jadi sudah jelas ya. Dari sini kita bisa membedakan linear dan nonlinear. Kenapa kok harus dibedakan linear dan nonlinear? Karena masing-masing itu solusinya nanti berbeda. Linear ada solusi sendiri, nonlinear ada solusi sendiri. Nah, berikutnya, di dalam persamaan diferensial linear itu juga ada dua.
Jadi persamaan diferensial linear ini masih digolongkan ya. Jadi tadi katakan linear jika A, B, dan C. Nah, berikutnya ini linear ini dikatakan homogen jika Rx, jadi dikatakan it's called the homogen, homogeneous ya, atau homogen jika if the Rx is equal to 0. The linearly ODA, it's called linear homogeneous of ODA if the Rx is equal to 0. Then it's called non-homogeneous. If the Rx is not 0. If the Rx is not 0. Jadi disebut non-homogen jika Rx-nya adalah tidak sama dengan 0. Ya, jelas ya, kalau linear di depannya ada disebut linear jika A, B, C-nya tadi konstan, dan disebut linear homogen jika Rx-nya sama dengan 0, dan disebut linear non-homogen jika Rx-nya bukan 0. Nah, apakah sama dengan non-linear? Ini sama. Jadi ada yang namanya non-linear homogen dan ada non-linear homogen. Jadi ada non-linear homogen dan ada non-linear non-homogen. Nah, ini bergantung tadi dua term tadi ya. Jadi bisa dilihat komponen A, B, C-nya apa dan Rx-nya nilainya apa. Nah, sebagai contoh, saya coba ya. Sebagai contoh, sebagai contoh adalah ini tadi yang linear ya. Y double aksen plus Y misalkan sama dengan 0. Ini jelas. Rx-nya sama dengan 0, maka ini disebut homogen. Kemudian berikutnya ada misal ada Y double aksen plus 3Y aksen plus 4Y sama dengan 1 misalnya. Nah, ini disebut non-homogen karena Rx-nya tidak sama dengan 0. Atau bisa juga di sini, di depannya, di belakang sini adalah fungsi X. Karena dilihat ini Rx ya. Tadi kan sebuah fungsi X. Kalau tadi bernilai 1, itu non-homogen. Bisa juga di sini X kuadrat. Ini sudah non-homogen juga ya. Ini non-homogen. Nah, kenapa juga harus dibedakan homogen dan non-homogen? Karena nanti akan ada solusi yang berbeda dari kedua bentuk ini ya, bentuk persamaan diferensial linear ini. Oke, berikutnya, selain kita harus tahu membedakan
linear dan nonlinear ataupun homogen dan non-homogen di dalam persamaan diferensial orde kedua itu memiliki dua solusi ya. Jadi pada umumnya persamaan diferensial orde kedua itu memiliki dua solusi ya. Solusi. Awalnya dia pasti mempunyai dua solusi. Kenapa seperti itu? Karena terjadi dua kali penurunan. Kalau turunan pertama bentuknya A misalkan, diturunkan kedua bentuknya B. Nah, kalau turunan pertamanya bentuknya sudah beda, misalkan bentuknya C, maka turunan keduanya juga harus beda. Pasti bentuknya berbeda. Nah, itu kan berbeda-beda ya. Nah, terjadi dua kali penurunan itu, maka dia umumnya mempunyai dua solusi. Sebagai contoh ya, contohnya ada di buku Advanced Engineering Mathematics punyanya Erwin Krzyk itu yang bagian bab second order itu ada, kita disuruh verify that y equal to cos x and y is equal to sin x is the solution of ODE y double action plus y equal to 0. Nah, sebagai contoh ada ini, kita disuruh verifikasi apakah y solusi pertama yaitu y sama dengan cos dan y sama dengan sin adalah solusi dari second order ODE berikut ya, yaitu y double accent plus y sama dengan 0. Nah, untuk membuktikannya kita coba turunkan yang pertama, yaitu solusi yang pertama. Kita coba yang cos adalah solusi yang, misalkan cos adalah solusi yang pertama ya. Solusi yang pertama yaitu cos x, solusi yang pertama. Nah, maka turunan pertama dari cos x adalah turunan cos adalah sin ya, sin x. Nah, kemudian kita turunkan lagi karena dua kali penurunan kan. Dua kali penurunan ini ada y double accent ya. Ada y double accent berarti ini kita turunkan lagi turunan keduanya. Turunan keduanya yaitu adalah, jadi sin diturunkan lagi, berarti hasilnya adalah min cos ya. Turunan sin kan min cos. Nah, seandainya ini kita substitusi, cos. Seandainya ini kita substitusi ke bentuk persamaan diferensial, then substitute to second order ODE, we have
Kalau kita substitusi ke sini, kita punya apakah benar ya? Apakah benar bahwa solusinya adalah bentuk itu ya? Nah, kalau Y double aksinya tadi apa? Sama dengan min cos. Ini kita substitusi jadi min cos X, dan Y-nya adalah cos. Nah, Y-nya adalah cos. Maka ini membuktikan bahwa cos itu merupakan solusi dari ini. Karena kalau kita turunkan 2 kali dan kita substitusikan di sini, menunjukkan bahwa dia adalah sama dengan 0. Berarti terbukti bahwa kalau cos diturunkan 2 kali dan dijumlahkan dengan ini turunannya ini sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Berarti terbukti bahwa Y sama dengan cos itu sendiri, cos X adalah solusi dari ini. Kalau apakah sin juga sama, maka caranya adalah sama. Jadi kita turunkan 2 kali ya. Kita buktikan ya. Yang Y sama dengan sin. Oke, yang sama dengan sin. Kita buktikan yang sama dengan sin. Turunan pertama sin, ini Y2 ya. Kita anggap yang sin adalah solusi kedua, yaitu Y2. Nah, turunan dari sin adalah min cos. Min cos. Nah, berarti turunan selanjutnya adalah min sin. Ini sin. Ini sin, min sin. Nah, kalau kita substitusi ya sama hasilnya, ini tinggal ganti cos tadi jadi min sin dan ini juga ini sin ya. Nah, ini menghasilkan 0. Berarti juga sama sih juga. Nah, di persamaan diferensial order 2 ini, kalau kasusnya seperti ini, maka ada yang namanya prinsip superposisi. Kalau Anda mengenal apa itu superposisi, kalau Anda ingat waktu itu bahwa contohnya waktu Anda menyelesaikan rangkaian listrik ya. Kalau Anda ingat rangkaian listrik 1 atau rangkaian listrik 2, mungkin intinya di mata kuliah rangkaian listrik, Anda mengenal metode yang namanya superposisi. Kalau Anda ingat bahwa kalau di superposisi itu dalam mencari jika ada 2 sumber tegangan dalam satu rangkaian, ya, ada 2 sumber tegangan dalam rangkaian. Kalau menggunakan prinsip superposisi, ya kita cabut dulu tegangan yang satunya ya. Tegangan pertama kita cabut, kemudian kita cari solusinya. Kemudian berikutnya tegangan yang kedua kita cabut, tegangan yang pertama kita pasang, kemudian kita cari solusinya. Solusi totalnya bagaimana? Solusi keseluruhannya adalah penjumlahan dari solusi pertama dan solusi kedua. Ini juga memenuhi prinsip yang sama. Karena apa? Karena rangkaian listrik yang Anda selesaikan dan ini adalah rangkaian listrik yang linier. Jadi kalau ada persamaan yang linier ataupun rangkaian berbentuk linier, itu bisa diselesaikan dengan prinsip superposisi. Apa itu prinsip superposisi? Di second order
the second order of ODE have a superposition principle. Superposition principle. Apa itu prinsip superposisi? Yaitu prinsipnya adalah jika kedua solusi tadi dijumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan, ini akan menjadi satu solusi yang unik. Nah, punya satu tok, karena kalau ada dua gini kan bingung nanti mana yang harus kita pakai. Nah, kalau di sini kalau dijumlahkan menjadi satu solusi yang unik dan cuma satu, yaitu cara penjumlahan tadi. Lalu apakah benar? Kita buktikan bahwa jika tadi Y aksen Y sama dengan sin dan Y sama dengan cos tadi dijumlahkan, kita coba ya, jika Y sama dengan cos X, jika dijumlahkan dengan sin X, apakah masih solusinya? Ya, kita coba buktikan. Yang pertama, pasti diturunkan dulu, turunan pertamanya, berarti turunan pertama dari cos adalah min sin X. Kemudian selanjutnya turunan pertama dari sin X adalah cos X. Nah, berikutnya kalau ini kita turunkan ya, karena turunan kedua ya, turunan keduanya apa? Jadi ini adalah turunan keduanya adalah balik lagi ke cos ya, turunan keduanya. Tapi turunan min sin tadi berarti min cos, kemudian turunan cos berarti min sin. Kalau kita substitusi kembali ke sini, substitusi dan substitute ke contoh tadi, tuh ODE, then we obtain, kita dapatkan bahwa apakah benar ini terbukti ya, apakah benar terbukti. Nah, coba kita masukkan yang Y aksen dulu. Y aksen adalah ini, min cos dan min sin. Nah, min cos dan min sin. Yang Y-nya cos plus cos dan sin. Nah, berarti terbukti bahwa ketika dijumlahkan pun dia masih menghasilkan satu nilai yang sama, yaitu sama dengan 0, yang juga merupakan solusi dari persamaan diferensial tadi. Nah, tidak sampai sini, superposisi itu juga kalau di depannya ini dikasih konstanta ya, konstanta yang pertama, konstanta yang kedua. Ini juga masih menjadi solusi. Sebagai contoh, di sini misalkan 4,3 dikali cos. Kemudian berikutnya di sini ada 37 wes. Nah, kalau diturunkan turunan cos ini
4,3 ya, tetap, karena di dalamnya juga tetap. Ini 37. 37, ini juga 37. 37. Ini juga 4,3. 4,3. Nah, ini berarti ini 4,3, ini 3,7, dan yang terakhir ini 4,3, dan ini 37 ya, 37 bukan 3,7. Nah, kalau diperhatikan, ini juga masih merupakan solusi. Jadi, ketika kita menyelesaikan persamaan linier orde kedua, dan itu punya prinsip superposisi ini. Jadi, ini dijadikan general solution. Nah, general solutionnya adalah Y sama dengan C1, Y1 plus C2, Y2. So we have the general solution of ODE. So we have the general solution of the ODE. Di general solutionnya adalah Y sama dengan C1 kali Y1 plus C2 kali Y2 tadi. Jadi, jika ada linear second order, jika ada linear second order, bentuknya linear, maka the general solution-nya adalah the general solution adalah Y sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2. Bagaimana cara mencari Y1 dan Y2? Nanti kita lihat materi berikutnya. Sekarang Anda fokus pada pembuktian. Ada nggak ini? Pembuktian. Oh, belum ada. Berarti tugasnya nanti setelah penjelasan reduction to second order. Jadi kita bisa reduction to the first order. Jadi kita bisa mereduksi persamaan diferensial ini menjadi first order ya. Jadi bisa direduksi ya. Nah, jadi kita bisa menurunkan ini menjadi orde pertama jika kita tahu salah satu solusinya. Jadi kalau kita bisa tahu salah satu solusinya atau Y1-nya, maka kita bisa tahu solusi berikutnya. Dengan cara bagaimana? Simak video berikutnya. Demikian video kali ini, penjelasan terkait dengan apa itu second order, dan apa itu prinsip-prinsip di dalamnya. Tadi ada bentuk linier dan ada bentuk non-linier. Berikutnya ada bentuk homogen dan ada bentuk non-homogen. Jadi ada dua bentuk tadi. Jadi dari video ini kalian harus bisa membedakan bahwa ada 4 bentuk dari persamaan diferensial tadi ya. Persamaan diferensial orde kedua ada 4 bentuk, yaitu linier dan non-linier serta homogen dan non-homogen. Bisa linier homogen dan linier non-homogen, juga bisa non-linier homogen dan non-linier non-homogen. Jadi ada 4 bentuk itu. Dan berikutnya yang harus kalian bisa pahami adalah bahwa
persamaan diferensial itu orde kedua itu umumnya punya dua solusi, yaitu Y1 dan Y2. Tapi bisa dijadikan satu solusi yang unik dengan cara menjumlahkannya. Jadi dijumlahkan dengan C1Y1 plus C2Y2. Nah, ini adalah solusi umumnya. Nah, minggu depan, kalau kita punya Y1, bagaimana Y2-nya? Bagaimana cara mendapatkan Y2-nya? Kalau tadi kan tiba-tiba kita dikasih suguhi tahu bahwa sin X dan cos X adalah solusinya. Nah, minggu depan bagaimana cara mencari tahu salah satu solusi jika salah satunya didapatkan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.